Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat tema AS mengirimkan hadiah kepada Xi Jinping. Setelah kembali terpilih dengan suara bulat 2.952 berbanding 0, Xi Jinping kembali memimpin China, berpeluang akan menjadi pemimpin seumur hidup pada 10 Maret lalu. Pada tanggal 10 Maret waktu timur, Undang-Undang Deklasifikasi Asal-Usul COVID-19 yang diinisiasi oleh Senator AS Josh Hawley disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS satu hari setelah disahkan oleh Senat. Rencana undang-undang tersebut mengharuskan pemerintahan AS untuk mengungkapkan informasi yang terkait dengan institusi virologi Wuhan. Menurut konstitusi AS, rencana undang-undang tersebut telah menjadi undang-undang setelah disahkan oleh DPR dengan suara bulat dan hanya menunggu tanda tangan Presiden Joe Biden untuk diresmikan. Dalam pesan selamat atas terpilihnya kembali, Hawley menerbitkan sebuah surat terbuka kepada Xi Jinping yang disebut sebagai surat hadiah. Surat itu berbunyi, "Presiden Xi yang terhormat, hari ini Dewan Perwakilan Rakyat AS mengikuti langkah Senat dan dengan suara bulat mengadopsi RUU saya untuk mendeklasifikasi intelijen pemerintah AS tentang asal-usul dari virus COVID-19. Saya tahu Anda sangat tertarik dengan RUU ini. Bahkan pejabat komunis Anda sendiri telah menulis ke kantor saya menuntut kami membatalkannya dengan gaya menggurui mereka yang bodoh seperti biasanya. Tetapi RUU tersebut akan segera menjadi undang-undang kecuali Anda dapat meyakinkan Presiden Biden untuk memvetonya. Waktunya habis. Berterus teranglah akan peran Anda dalam menyebarkan COVID ke dunia." Sebelumnya, selama wawancara dengan Fox News pada tanggal 28 Februari, Direktur FBI Christopher Wray mengatakan bahwa COVID-19 kemungkinan berasal dari insiden laboratorium di Wuhan, China. Wray juga mengatakan bahwa pemerintah China telah melakukan segala upaya untuk menghalangi Amerika Serikat dan anggota komunitas internasional lainnya dari melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap asal-usul virus tersebut. Apa dampaknya jika penyelidikan ini diungkap? Tentu akan membuat dunia terguncang. Sampai akhir tahun 2022, China sebagai pusat pandemik hanya mencantumkan kematian sekitar 5.000-an orang yang meninggal. Sementara Indonesia yang bukan pusat gempa mencapai 160.000 lebih. Pastinya Partai Komunis China akan terus berjuang untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Dan ketika dunia tahu kebohongan PKC, maka seluruh dunia akan menghujatnya. Dan yang lebih mengerikan, yang lebih ditakutkan adalah meminta pertanggungjawaban PKC karena berhasil mengekspor bencana kemanusiaan ini. Jika Partai Komunis China jujur di awal COVID, dipastikan bahwa dunia tidak akan sekacau di masa 3 tahun masa pandemi. Tidak perlu lockdown. Akibat kebohongan PKC, ekonomi dunia hancur dan kebebasan terenggut. Salah satu yang fenomenal adalah berita kematian dari Dr. Li Wenliang yang mengungkapkan kebenaran di awal pandemi bahwa virus ini menular dari manusia ke manusia dengan cepat. Namun justru PKC tidak suka dengan kejujuran, malah menutupinya dan membungkam Dr. Li Wenliang. Ia mendapat tekanan langsung dari aparat dan diisolasi. Apakah COVID-19 adalah bioweapon? Kita belum bisa memastikannya. Tapi pastinya kebenaran akan segera terbuka. Dan ketika kebenaran terbuka, maka itu akan membuka mata dunia melihat sebenarnya siapa sesungguhnya Partai Komunis China. Komunisme belum mati, bahkan kini masih tengah berkuasa merusak dunia. Semoga Indonesia terbebas dari roh jahat komunis. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.